Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam ta'zimku, salam hormatku buat para sahabat-sahabatku, jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua sama-sama mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang indah ini kita sering mendengar ada orang yang meninggal, ada kekasih Allah yang wafat, kadang ada yang mayatnya tak ada, kadang mayatnya raib, kadang mayatnya utuh meskipun beribu-ribu tahun, kadang mayatnya menjadi tulang belulang, kadang mayatnya hancur lebur jadi tanah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebanyakan kita perjalanan mencari Tuhan ini, pada umumnya mayoritas manusia belajar mencari Tuhan, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu hakikat dan makrifat, tujuannya hanyalah agar matinya kelak badannya raib, agar dikatakan oleh orang lain sebagai walinya Allah. Ada yang berkeinginan belajar hakikat makrifat, ada yang berkeinginan ketika belajar tauhid agar badannya kelak, jasadnya kelak dalam keadaan utuh meskipun beribu-ribu tahun lamanya. Apa bedanya dengan Fir'aun? Jadi semua itu keinginan hawa nafsu manusia ketika ia belajar hakikat dan makrifat. Tujuan kebanyakan manusia adalah untuk mencari kemuliaan badannya sendiri di saat datang kematian, agar ia membuktikan bahwa dulu ketika dirinya masih hidup, ia jadi walinya Allah. Kebanyakan manusia terjebak di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ada suatu jasad manusia yang sudah wafat kembali di sisi Allah, kadang ketika sebelum dikubur saja sudah raib, sudah tidak ada jasadnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa itu semua terjadi? Itu semua terjadi ketika manusianya di kala hidupnya banyak mempunyai khotam amaliyahnya, khotam perbuatannya. Contoh, ketika manusianya masih hidup, ia banyak berzikir, ia banyak tafakur, akan tetapi ketika itu manusia masih merasa mengaku-akui bahwa yang melakukan banyaknya zikir semacam itu, banyaknya tafakur semacam itu, masih
dilakukan masih dikuasai oleh diri manusianya yang merasa berzikir. Manusianya yang merasa melakukan zikir. Manusianya yang merasa berbuat zikir. Sehingga zikirnya merasa sudah banyak. Sehingga dari zikir-zikir yang diakui oleh manusia itu akhirnya menjadi khodam. Akhirnya menjadi manusia menjadi mukasafah. Akhirnya menjadi karomah. Sehingga kebanyakan ketika manusia itu hidup banyak kesaktian-kesaktian yang dialaminya. Banyak keanehan-keanehan yang di luar batas manusia normal. Itu semua karena laku zikir-zikirnya. Sehingga menjadi khodam-khodam baginya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kemana raibnya badan itu? Raibnya badan itu bisa disembunyikan oleh khodam-khodam ilmunya, khodam-khodam amalnya yang belum disempurnakan ketika saat hidupnya. Bisa begitu. Karena selama ini khodam-khodam amaliyanya, khodam-khodam zikirannya selalu menyertai jasad-jasadnya. Karena selama ini yang merasa bisa berzikir adalah badan-badannya. Yang merasa bisa beramal adalah badan-badannya. Yang merasa bisa ibadah adalah badan-badannya. Yang merasa bisa sholat adalah badan-badannya. Tentunya semuanya akan menjadi khodam baginya. Akan menjadi diakui semua perbuatan itu adalah perbuatan dirinya. Sehingga Allah membukakan alam mukasyafah atau terbukanya hijab-hijabnya makhluk. Tentunya di sana pun banyak jin-jin yang ikut andil di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada manusia yang badannya utuh, jasadnya utuh. Walaupun beribu-ribu tahun lamanya. Kebanyakan manusia cinta dengan hal yang demikian. Aku ingin utuh jasadku agar aku diketahui oleh manusia bahwa aku orang-orang yang sakti. Aku orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Lalu apa bedanya dengan Fir'aun yang juga utuh jasadnya? Ada yang meninggal jadi tulang belulang. Pun juga ada yang meninggal menjadi tanah. Dari tanah menjadi tanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang mana yang lebih sempurna kembalinya manusia yang sesungguhnya? Bagi manusia yang masih hidup sekarang, ketika kita menyaksikan fenomena-fenomena yang demikian, pasti manusianya memilih. Bercita-cita, aku ingin ketika aku mati kelak badanku raib. Agar aku dikatakan oleh manusia sebagai waliullah. Agar aku dikatakan oleh manusia yang menyaksikan mayatku menjadi kekasih Allah. Kebanyakan manusia tertipu oleh pemandangan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita hayati bersama. Mari kita tafakuri bersama. Apakah orang yang sudah meninggal itu tahu keadaan badan-badannya? Baik itu raib, baik itu badannya utuh, baik itu badannya jadi tulang belulang, baik itu badannya menjadi tanah lagi. Apakah yang bersangkutan tahu? Apakah yang bersangkutan menyaksikannya?
Apakah yang bersangkutan itu bisa melihat jasad-jasadnya? Bila orang mati itu sudah lepas dari kepemilikannya. Jadi jasad pun tak diakui sebagai jasadnya lagi. Jadi nasib badannya apapun, entah itu raib, entah itu utuh, entah itu wangi, entah itu jadi tulang belulang, entah itu jadi tanah lagi. Sang pemunya yang empunya badan selama hidupnya sudah tidak peduli lagi, karena badan-badan ini hakikatnya bukan badan miliknya, bukan badan buatannya, bukan badan ciptaannya. Untuk apa melihat itu semua jika manusianya sudah kembali kepada hakikat ketiadaannya? Bila manusia sudah kembali kepada kegoibannya, manusia kembali kepada hal yang tak dapat disebut. Untuk apa ngurusi badan lagi? Apalagi ngurusi amaliyahnya. Badan saja tak punya, kok ngurus ilmunya, kok ngurusi amaliyahnya. Badan jasad tanah tak ikut punya, kok ngaku-ngaku sebagai miliknya. Bagi yang bersangkutan yang sudah meninggal, sudah lepas bebas dari siksa-siksa hal sebagai miliknya. Sudah lepas semua dari kepemilikannya. Bagi orang-orang yang sudah wafat, sudah kembali kepada kekasihnya, yakni Allah, kembali kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi fenomena bagi orang-orang yang belum kembali kepada Allah bermacam-macam sangkaan-sangkaannya. Fenomena yang terjadi kepada manusia-manusia yang hatinya masih ingkar kepada Allah, belum iman kepada Allah, belum ada wujudullah di dalam hatinya. Yang ada hanyalah wujud hawa nafsunya yang merasa mulia dari orang lain. Maka fenomena manusia ini pasti menginginkan bila ada gambaran, bila ada kejadian, ada orang yang mati, orang yang wafat, kekasih Allah yang wafat, sebelum dikubur jasadnya sudah raib. Yang ada tinggal kain kafannya saja. Wah, manusia rombongan ingin ikut supaya nasibnya kelak seperti orang yang sudah wafat itu sebagai kekasih Allah. Itulah bayangan-bayangan manusia. Itulah bayangan-bayangan hawa nafsunya. Bila yang membayang-bayangkan itu hawa nafsunya, apa itu benar semua persangkaannya? Tentunya penilaian persangkaannya bila didasari oleh hawa nafsu manusianya, tentunya semua itu bagaikan langit dan bumi terbalik. Imannya saja terbalik, keyakinannya saja terbalik, akidahnya saja terbalik, pasti penilaiannya ya terbalik-balik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semua anggapan-anggapan yang kita anggap selama ini seolah-olah cocok bagi hawa nafsu, akan tetapi belum cocok. Jauh sekali kecocokan di sisi Allah. Karena manusia masih menjadi Tuhan di hatinya, seolah-olah manusia bisa menentukan pilihan-pilihan kehidupannya sendiri. Karena manusia menjadi penguasa di hatinya, seolah-olah manusia bisa menetapkan nasib-nasibnya sendiri. Kelak aku ingin mati begini, aku ingin mati begitu, jasadku ingin begini, jasadku ingin begitu.
Apakah hidup dan badan ini milik Anda? Hidup dan badan ini bukan milik kita. Buat apa kita urusi? Iman dan akidah seperti itu saja iman akidah yang salah. Kita ngurus-ngurusi yang bukan hak kita. Biarlah apa kata Allah. Biarlah apa kata kehendak Allah. Besok jasad ini raibkah? Besok jasad ini utuhkah? Besok jasad ini jadi tulang belulangkah? Besok jasad ini jadi tanah dimakan cacing lah. Sudah bukan urusan kita lagi. Karena kita bukan sang pencipta badan. Karena kita bukan pemiliknya badan. Jadi santai-santai saja. Ndak ikut punya, kok ikut ngurus-ngurusi. Jadi bagi hamba Allah yang sebenar-benarnya ma'rifat kepada Allah adalah ketika manusia itu sudah tak bermakrifat lagi kepada dirinya. Manusia sudah tak bermakrifat lagi kepada hidupnya. Manusia sudah tak bermakrifat lagi kepada badannya. Jadi hakikat manusia yang bermakrifat itu manusia yang sudah tidak bermakrifat lagi kepada ilmunya. Manusia yang bermakrifat itu hakikatnya manusia yang sudah tak bermakrifat lagi kepada amalia-amalia badan-badannya. Apalagi bermakrifat kepada Allah. Jadi hakikat manusia yang sudah bermakrifat itu adalah manusia yang sudah tak bermakrifat lagi. Maknanya kedudukan manusianya sudah game point. Kedudukan manusianya sudah the end. Kedudukan manusianya sudah tamat ketika manusianya sudah rela, sudah ridho kembali kepada Allah lewat pintu baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi Anda yang belum berbaiat, silakan baiat kepada Allah sendiri. Datangi Allah sendiri, hadap kepada Allah sendiri. Silakan baiat sendiri bila Anda sudah merasa makrifat. Kalau saya pribadi, demi Allah, demi Rasulullah, saya bukan orang makrifat. Karena saya hakikatnya ya orang bodoh, tidak tahu apa-apa itu makrifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kepada tema tentang nasib-nasib badaniyah setelah kematiannya. Jadi nasib badan ini bagi orang yang masih terkuasai oleh hawa nafsunya, seolah-olah badan-badan miliknya ini ketika nanti sudah datang kematiannya, seolah-olah ia menyaksikan keadaan perjalanan pulang badannya. Seolah-olah ia tahu kalau badannya ketika sudah mati dimandikan oleh orang. Seolah-olah dia tahu ketika badannya sudah mati, badannya disucikan, dimandikan, disolatkan, dikafani, dikubur, diazani, ditalkin. Seolah-olah manusia percaya dan yakin dirinya menyaksikan hal itu semua. Seolah-olah cerita badannya bisa disaksikan oleh manusianya sebagai pemilik badan. Sekarang begini, logika dengan akal sehat coba kita hayati. Ketika saat kita tidur nyenyak, apakah kita tahu nasib badan kita berpola apa saja? Ngorokkah, tidak ngorokkah, ngelilirkah, mengigaukah, berpola, bergerak ke sana kemari? Apakah kita tahu kondisi badan kita? Apakah kita tahu keadaan badan kita?
Apakah kita bisa menyaksikan badan kita ketika kita saat tidur nyenyak? Berpola apa saja, apakah kita tahu? Logikanya demikian. Kita kan tidak tahu ketika saat kita tidur nyenyak, badan kita ini berbuat apa. Entah ngelindur, kata bahasa Jawanya, entah mengigau, entah ngorok, entah bangkit jalan sendiri seperti mumi gini. Kita tidak pernah tahu nasib badan kita, gambar badan kita, keadaan badan kita ketika kita sedang tidur. Seumpama kita sedang tidur, kita disuguhkan uang 1 miliar. Apakah kita bisa respon dengan tawaran uang yang dihadapkan kepada kita sejumlah 1 miliar? Tapi kita sedang tidur nyenyak. Apakah kita respon langsung mengambil uangnya? Muhal. Tentunya kita tidak bisa apa-apa dan tak bisa respon apa-apa. Wong badan ini bukan milik kita. Bagaimana kita bisa menyaksikan berpolahnya badan dan keadaan badan di sekelilingnya? Inilah bukti nyatanya bahwa kita tak bisa menyaksikan badan-badan ini. Apalagi ketika saat kita mati. Apakah mungkin kita bisa menyaksikan bila toh Allah mentakdirkan badan kita nantinya raib, musnah? Apakah kita bisa menyaksikan itu? Adapun bila badan-badan ini ditakdirkan oleh Allah utuh, beribu-ribu tahun lamanya utuh, apakah kita bisa menyaksikan itu? Meskipun badan kita jadi tulang belulang dimakan cacing dan tanah, menjadi tanah, apakah kita tahu nasib-nasib badan kita kelak? Muhal sobat, muhal. Lalu bagaimana engkau, lalu bagaimana kita saat ini berusaha memulia-muliakan badan-badan kita? Agar badan kita mulia, inilah salah alamat. Bukan memuliakan Allah, kok memuliakan ciptaannya. Tidak memuliakan yang mencipta, malah memuliakan yang diciptanya. Inilah iman dan akidah yang salah jalan. Iman dan akidah yang tersesat. Maka dari itu kita dihadapkan dengan berbagai masalah di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya hati kita bisa kembali kepada yang mengaturkan. Kembali kepada yang menyediakan. Supaya hati kita kembali kepada yang menciptakan semua keadaan-keadaan yang kita saksikan. Agar hati kita selamat dari persangkaan-persangkaan hawa nafsu kita sendiri. Agar kalau ditunjukkan pertunjukan ada orang meninggal, ada kekasih Allah wafat, badannya raib, manusia pada heboh semua. Dikira dirinya bukan kekasih Allah. Mereka melihat yang di luar, padahal cek hatimu. Engkau itu kekasih Allah atau bukan? Padahal itu semua kita disuruh berkaca. Cek hatimu. Dirimu itu ciptaan Allah apa bukan? Padahal pertunjukan semua itu hanyalah untuk menguji kita. Cek hatimu. Tidak percayakah engkau semua sesungguhnya adalah para kekasihku, para ciptaanku. Semua ku gerakkan dengan hidupku, semua ku ciptakan dengan hayatku, semua ku perankan dengan uripku, kata Allah. Jadi kita
agar menyaksikan ayat-ayat Allah yang di luar itu. Ketika kita menyaksikan ada orang yang wafat, mayatnya raib, mayatnya utuh, mayatnya menjadi tulang belulang, mayatnya menjadi tanah. Kita sudah tidak usah menghiraukan ciptaan Allah dan yang Allah bakal apa-apakan dengan ciptaannya. Kita bukan sang pencipta kok. Kita seolah-olah sebagai pencipta badan kita, sebagai pemilik badan kita. Jika hati manusia sudah kembali kepada kekasihnya, kepada uripe Allah, ya lepas semua itu. Jangankan badan-badan yang kita akui sebagai badan kita selama ini, hidup saja pun kita tak bisa mengakuinya. Inilah kebebasan, inilah kebahagiaan, inilah kedamaian bagi jiwa-jiwa yang sudah rela, yang sudah ridho kembali kepada Allah lewat baiat. Maknanya ketika manusia sudah bisa membunuh dirinya sendiri, ketika manusia sudah mati sebelum mati, ketika manusia rela, ridho, berani mati demi sang penciptanya, demi sang kekasihnya, berani berkorban demi sang kekasihnya, maka itulah manusia-manusia yang beruntung. Itulah manusia-manusia yang kembali kepada Tuhannya. Lalu manusianya tak bisa berkadaya apa-apa lagi, yakni badannya sudah tak dikuasainya. Apalagi hidup sudah dikuasai Tuhannya, maka yang ada di dalam hatinya hanyalah lillahi ta'ala. Inilah pusat dari segala pusatnya niatan-niatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Innamal a'malu binniyah. Awalilah seluruh kegiatanmu, apalagi di dalam sholat dan ibadahmu, dengan niat. Supaya apa? Supaya kau tak menghiraukan lagi apa-apa yang kau kerjakan. Itulah yang dikatakan al-ikhlas. Yakni ya lillahi ta'ala. Yakni ya Allah dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia kalau sudah mati kembalinya kemana? Coba kita cari ayatnya menurut Al-Quran. Sumber dari segala sumbernya manusia. Coba kita simak di dalam surat An-Nur ayat yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Yang artinya, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Nah, jelas sudah. Jadi manusia tak kembali kemana-mana. Manusia tak kembali di mana-mana. Manusia kembali kepada dulu. Anda sebelum ada di dunia ini ada di mana? Dulu kita, saya 50 tahun yang lalu sebelum terlahir ke dunia ini ada di mana? Ya ada di Allah, ada di uripe Allah. Ketika kita saat ini merasa hidup seolah-olah kita lepas dari Allah, yakni hawa nafsu kita yang jadi Tuhan selama ini. Padahal hakikatnya kita menjadi kekasih Allah. Hakikatnya kita semua manusia hidup di dalam uripe Allah.
ibaratkan banyak ikan-ikan, banyak jenis-jenis ikan, biliunan jumlah ikan, biliunan jumlah jenis-jenis ikan, semuanya hidup di dalam air. Bagaimana mungkin ikan mencari siapa Tuhan yang telah menghidupinya selama ini? Bagaimana mungkin ikan mencari Tuhan siapa yang menciptakan, yang mengadakan, yang mewujudkan, yang menghidupkan, yang bisa mengkuasakan apa saja pergerakan ikan di dalam air? Bagaimana mungkin ikan mencari yang menghidupi ikan sementara ikan hidup di dalam air itu sendiri? Diperankan oleh air itu sendiri. Bila tak ada air, tak ada peran ikannya. Bila tak ada air, tak akan tercipta ikannya. Bila tak ada air, tak bakal terlahir ikannya. Bila tak ada air, tak bakal bisa beraktivitas apa-apa ikannya. Jadi semua apapun yang disebut-sebut oleh ikan itu, bahkan biliunan nama yang disebut oleh ikan itu ya adanya di dalam air. Yang bisa menyebut berbiliun-biliun sebuah nama yang disebut itu ya, yang nyebut ya air itu sendiri, ya hidup itu sendiri. Ikan tak bisa apa-apa, ikan tak bisa bersiapa-siapa, kecuali air itulah yang bisa berapa-apa. Air itulah yang bisa bersiapa-siapa atas seluruh ikan-ikan yang dihidupinya di dalam air itu.